Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan salah satu klien saya. Namanya siapa, Mbak? Mustika. 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 Asalnya dari mana? Saya asal dari Makassar. Makassar ya? Makassar. Kok bisa sampai Pati? Ikut dinas suami. Oh, suami ya? Suami ya. Suami dinasnya di mana, Mbak? Di Koramil Pucakwangi. Koramil Pucakwangi ya? Siap. Oh, anggota TNI ya? Siap. Oke. Dan kebetulan kemarin sudah sempat calling-callingan ya kalau mau terapi gitu ya. Nah, sebetulnya yang dikeluhin apa sih, Mbak, sebetulnya? Yang saya keluhan itu perasaan pengen bunuh diri dengan perasaan pengen menganiaya anak, membunuh anak. Bunuh diri sama bunuh anak. Iya. Itu dorongannya sangat kuat. Sehingga kadang saya nggak bisa melawan dorongan itu. Jadi saya melakukan ruqyah dan meminta pertolongan ke terapis psikiatri. Psikiatri. Ke hipnoterapi belum? Belum pernah sama sekali, baru pertama kali ini ke hipnoterapi. Pertolongan ruqyah. Iya, di mana dulu? Di Makassar. Di Makassar. Iya. Terus pernah juga ke Orang Pintar di Muna, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Siap. Oh, pernah di sana ya? Pernah ke sana. Terus kemarin pernah Kalimantan juga kalau nggak salah ya? Apa? Iya, ke Kalimantan juga. Apa itu? Basicnya? Ini juga Orang Pintar juga. Orang Pintar juga. Iya. Artinya sudah banyak sekali ya? Iya, betul. Itu berapa tahun sih? Maksudnya diderita ini berapa tahun? Kayaknya 4 tahunan lebih. Selama hamil 7 bulan. Hamil 7 bulan. Merasakan dorongan itu sangat kuat. Ini sekarang alhamdulillah udah mulai agak bisa konsentrasi. Kalau dulu itu melamun. Sampai kayak orang bodoh-bodoh itu nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Jadi dunia itu serasa kayak hampa, nangis, nggak jelas kayak gitu. Berarti sekitar tahun 2019 ya? Iya. Enggak, itu waktu dorongan kayak ingin membunuh anak itu bisikan atau perasaan atau melihat sesuatu gitu atau gimana rasanya? Perasaan aja ya? Nggak lihat makhluk-makhluk atau nggak dengar suara-suara gitu enggak ya? Enggak. Cuman pengennya bawaannya pengen bunuh aja gitu ya? Iya, betul. Itu tiba-tiba atau ada apa, Mbak siapa namanya? Mbak Tika ya? Iya. Itu tiba-tiba seperti itu atau dulu pernah mengalami kejadian yang nggak mengenakan atau apa gitu Mbak Tika? Atau tiba-tiba jadi kayak gitu? Tiba-tiba. Habis tidur siang, habis itu bangun. Pas hamil itu ya? Pas hamil, udah. Langsung tiba-tiba ada dorongan itu. Nggak ada sebabnya? Nggak ada sebabnya sama sekali. Nggak ada pertikaian sama suami atau nggak ada. Tiba-tiba langsung? Tiba-tiba langsung. Itu pas posisi hamil ya? Posisi hamil. Terus pas melahirkan? Masih kayak gitu. Masih ya? Berarti pas hamil itu tadi ya? Mulai dari hamil. Oh, hamil ya, oke. Nah, jadi gini Mbak, sebetulnya menurut pandangan Mbak Tika, apa sih hipnoterapi itu? Menurut Mbak Tika nih, nah, kan sekarang belum terapi nih. Iya. Apa? Pandangannya apa? Karena ini pertama kali saya di hipnoterapi, jadi belum tahu sama sekali. Iya. Cuman kan pasti kan sudah entah baca atau entah lihat atau mendengar informasi tentang hipnoterapi. Maksudnya nanti kayak gimana gitu menurut pandangan Mbak Tika sebagai orang awam, hipnoterapi itu kayak gimana sih? Ini ya, mengembalikan alam bawah sadar kembali, terus menjernihkan pikiran kembali. Semoga dengan melalui hipnoterapi ini bisa kembali ke normal lagi. Oh, menurut Mbak Tika orang yang hipnoterapi itu tidur atau sadar atau gimana menurut Mbak Tika? Sadar sih. Sadar ya? Iya, sadar. Oh, berarti ngerti ya, sadar ya, sadar. Bukan tidur gitu enggak ya? Iya. Oke. Nah, tapi untuk tayangan-tayangan hipnoterapi belum pernah nonton. Apa sudah pernah nonton? Pernah sih, tapi nggak terlalu intens. Cuman sekedar lewat gitu aja ya. Ya. Oke, baiklah. Sebelum nanti saya terapi, mungkin nanti akan dilakukan treatment dulu sama salah satu trainer saya. Nah, beliau kayaknya juga salah satu anggota atasannya atau apanya? Atau letting atasannya ya? Atasan. Kapten Yahoo ya, karena Kapten Yahoo juga kebetulan juga salah satu alumni saya. Beliau juga seorang instruktur hipnotis halus. Mungkin nanti di awal akan ditreatment oleh Kapten Yahoo. Selanjutnya nanti akan saya treatment. Itu ya Mbak ya? Iya. Kapten Yahoo siap Kap? Monggo Kap. Musiknya saya nyalain langsung apa? Langsung ya? Saya di sini mau di sini toh. Di sini toh Kapten. Di sini saya. Hah? Saya di sini. Kapten Yahoo kalau di sini berarti agak sini kan? Oh gitu. Nah ya, jadi biar nggak apa-apa, biar kelihatan aja nggak apa-apa. Ini kan mikirnya. Lanjut aja. Oke,
Oke ya, tadi namanya siapa? Mustika. Mustika ya. Panggilannya apa? Tika. Mbak Tika ya. Iya. Ya, Mbak Tika. Oke. Oke, Mbak Tika ya. Ini dalam rangka untuk hipnoterapi ini kita kan akan masuk bawah alam sadar, artinya kita harus masuk ke hipnosis dulu ya. Maka kalau jenengan sudah mengizinkan untuk paham, mau dan mengikuti, maka nanti apa yang kita perintahkan atau kita inginkan atau mungkin kita ucapkan nanti tolong dipahami dan dimengerti, gitu ya. Oke ya, paham ya? Paham ya. Oke. Sekarang ini Mbak Tika pernah tahu lem yang paling lengket yang pernah kena tangan jenengan atau pernah ini apa? Pernah jenengan Lem rasakan? Alteco ya? Iya, itu lengket banget ya? Iya, lengket banget. Lengketnya sampai kayak apa itu kalau terkena tangan itu? Lengket sekali ya? Lengket sekali. Bahkan nggak bisa dibuka kalau ini ya? Iya, betul. Ya. Coba tangannya begini sekarang. Kenceng, agak dikasih tenaga, kenceng gini. Oke, bayangkan ya. Sekarang 1, 2, 3, bayangkan bahwa ini tangan Mbak Tika ini dikasih lem Alteco yang sangat banyak sekali. Oke, 1, 2, 3. Sekarang gini ya. Dikasih lem Alteco ya. 1, 2, 3, bayangkan tangan Anda sekarang dikasih lem Alteco. Tentunya lem Alteco itu kalau kena tangan kan pasti lengket. Itu ya, paham ya, lengket ya, pasti lengket ya. Oke, 1, 2, 3 saya kasih lem Alteco sekarang. Banyak sekali. Oke, sekarang makin kering. Sekarang tangannya Mbak Tika sekarang lengket. 1, 2, 3 lengket. Oke, nanti saya hitung 1 sampai 3. Pada saat hitungan ketiga tangan Mbak Tika nanti lengket sekali. Oke, 1 sekarang lengket. 2 makin lengket, dan makin apabila nanti Mbak Tika ingin membuka tangan jenengan ini karena sudah dilem Alteco tadi, itu malah makin lengket. Jadi kalau nanti pikiran Mbak Tika itu mau buka tangan jenengan, itu malah makin lengket. Itu paham ya? Oke ya. Oke, sekarang 3 dibuka pasti lengket. Hei. Lengket? Oke. Kok nggak bisa? Nah, oke, benar. Oke, nggak apa-apa. Oke, lengket bener nggak? Lengket. Nah, itu hanya pikiran Mbak Tika. Ya, itu ikatan pikiran Mbak Tika gitu ya. Oke. Dibuka dong. Enggak, oke, berarti oke ya. Oke, nggak tahu kenapa nanti saya hitung 1 sampai 3, nggak tahu kenapa nanti tangannya bisa dibuka ya. Tapi anehnya nggak tahu kenapa tiba-tiba nanti lupa dengan namanya. Paham ya? Iya. Paham ya? Nggak tahu kenapa ini tangannya nanti hitungan ketiga bisa dibuka. Tapi anehnya nggak tahu kenapa tiba-tiba nanti lupa dengan namanya. Oke, paham ya? Oke, 1 sekarang bisa dibuka, 2, 3 bisa dibuka. Oke. Nah, oke gitu kan? Iya, pegal. Nah, gimana? Lengketnya gimana tadi? Aduh, kencang banget sampai pegal tangannya. Tapi sadar nggak? Sadar. Sadar. Iya, sadar ya? Sadar. Sekarang namanya siapa? Nama siapa? Makin diingat malah makin lupa. Kalau ini namanya siapa? Nama suami. Nama Nur Kusaini. Iya. Begitu ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba yang saya tunjuk ini namanya Sugeng 1, 2, 3, namanya Sugeng. Namanya siapa? Sugeng. Namanya? Sugeng. Berarti suaminya namanya siapa? Sugeng. Namanya Sugeng ya? Iya. Oke, Mas Master. Ini sudah kita antarkan untuk hipnosis. Monggo nanti diteruskan untuk dilaksanakan hipnoterapi. Oke, terima kasih ya. Mas Sugeng. Ini Sugeng ya? Sugeng. Tadi jangan-jangan diantar Pak Sugeng sini ya? Iya. Oke, makasih. Ini saya kembalikan. Jadi pakai kata dia nggak usah nggak apa-apa. Oke, baik. Tadi Mbak Tika sudah dilakukan istilahnya treatment sama Kapten Yahoo, artinya memberikan gambaran bahwasanya kalau kemarin dipikir hipnotis itu nggak sadar, nggak logis, pakai klenik, pakai dukun, pakai doa, pakai ayat, enggak. Jadi semua itu ilmiah, Mbak. Dan hebatnya itu yang melakukan bukan Kapten Yahoo, tapi Mbak Tika sendiri. Makanya saya sangat apresiasi begitu Mbak Tika kesini langsung bisa connect. Artinya nggak semua orang dengan mudah langsung bisa, tuh nggak semua orang, Mbak. Butuh bermenit-menit, bahkan ada yang jam-jam untuk sekedar latihan ini tadi.
Dan Mbak Tika luar biasa ya, dia langsung bisa. Artinya fokusnya tinggi, bagus, terus pemahamannya juga keren gitu kan, dan secara intelektual bagus gitu loh, nyambung gitu. Makanya ya, makanya untuk kesembuhannya mudah-mudahan sekali terapi rilis, mudah-mudahan ya. Oke.